Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifah Saada dari kelas P3C angkatan 2023 dengan NIM 230209501011, di mana di sini saya akan mempresentasikan tugas kecerdasan buatan mengenai studi kasus wadah air dan puzzle 3x3. Silahkan teman-teman simak pada video berikut. Studi kasus pertama yaitu wadah air. Pertama, Anda diberi 2 buah wadah air. Yang kedua, wadah A berkapasitas 4 liter dan wadah B berkapasitas maksimum 3 liter. Yang ketiga, terdapat sebuah keran yang dapat mengalirkan air dengan jumlah tidak terbatas yang dalam digunakan untuk mengisi wadah-wadah tersebut. Yang keempat, bagaimana Anda dapat mengisi tempat 2 liter air di dalam wadah berkapasitas 3 liter. Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan studi kasus, yang pertama, definisikan ruang keadaan atau initial state dan goal state. Yang kedua, aturan produksi atau operator, dan yang terakhir, penyelesaian akhir. Langkah pertama, definisikan ruang keadaan, initial state, dan goal state. Yang pertama, ruang keadaan himpunan pasangan X dan Y. Kemudian yang kedua, initial state, keadaan awal menyatakan jumlah air di dalam kedua wadah masih kosong sehingga X dan Y itu sama dengan 0,0. Yang ketiga, goal state, memperoleh tempat 2 liter pada wadah yang berukuran 3 liter sehingga goal state dipresentasikan sebagai N2 untuk setiap nilai N. Karena di sini kita hanya mencari akhir yang wadah berisi 2 liter, jadi tidak masalah jika pada wadah A itu berisi 1, 2, atau 3 sampai 4 liter. Representasikan studi kasus wadah air dalam ruang keadaan. Yang pertama, asumsikan X merepresentasikan jumlah air dalam wadah 4 liter dan Y merepresentasikan jumlah air dalam wadah 3 liter, sehingga X sama dengan 0, 1, 2, 3, atau 4. Maksudnya 0 menggambarkan wadah air itu kosong dan 1, 2, 3, atau 4 itu jumlah liter dalam wadah tersebut. Kemudian Y 0, 1, 2, dan 3 sama dengan X. Jika 0 berarti wadah itu kosong, jika 1, 2, dan 3 itu jumlah air dalam wadah. Selanjutnya, definisikan atur produksi, di mana ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan state dari keadaan awal menjadi tujuan akhir. Teman-teman bisa lihat ada beberapa definisi aturan produksi dari langkah pertama sampai langkah ke-10. Tapi teman-teman bisa memilih salah satunya untuk lebih cepat menyelesaikan suatu masalah. Nah, langkah yang ketiga, memilih metode yang tepat. Terdapat beberapa langkah penyelesaian. Salah satunya adalah seperti tabel berikut. Teman-teman harus mengetahui bahwa jumlah air maksimal pada wadah A itu hanya 4 liter dan wadah B itu untuk 3 liter. Jadi, teman-teman bisa melihat kita pertama itu pada wadah A itu kosong dan wadah B juga kosong karena belum menggunakan aturan produksi. Kemudian yang kedua, kita menggunakan aturan produksi yang kedua, di mana isi penuh wadah 3 liter, artinya kita mengisi wadah B sehingga pada wadah A itu masih kosong atau tidak terisi. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan aturan produksi ke-9, di mana tuangkan seluruh air dari wadah 3 liter ke 4 liter. Artinya wadah B yang terisi penuh tadi kita tuangkan ke wadah A sehingga wadah A terisi 3 liter dan wadah B tidak terisi dan kosong. Kemudian yang keempat, kita menggunakan kembali aturan produksi
kedua di mana isi penuh wadah 3 liter. Di mana kita mengisi kembali wadah B karena tadi sudah dituangkan ke A sehingga A juga terisi 3 liter. Jadi tampilan di situ wadah A 3 liter dan wadah B 3 liter. Kemudian yang kelima, kita menggunakan aturan produksi ke-7, di mana tuangkan air dari wadah 3 liter ke wadah 4 liter hingga wadah 4 liter penuh. Nah, teman-teman mengetahui tadi bahwa kedua wadah tersebut terisi 3 liter, otomatis hanya menuangkan dari wadah B ke wadah A itu 1 liter, sehingga tersisalah 2 liter pada wadah B, sehingga terjawablah solusi dari masalah wadah tersebut. Selanjutnya masalah puzzle 3x3, di mana initial state-nya itu aturannya di situ 1, 2, 3, 7, 4, 6, 5, 8 dan kita ingin mengubahnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adapun operator aturan produksinya, setiap kotak memiliki 4 kemungkinan perpindahan ke kanan, kiri, atau atas dan bawah. Apakah operator ini efisien jika menggunakan 32 langkah? Tentu tidak efisien, sehingga kita harus mencari langkah atau operator yang lebih efisien sehingga masalah ini cepat selesai. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya yaitu geser kotak kosong ke atas. Kemudian geser kotak kosong ke kanan bertukar dengan kotak angka 4, kemudian geser kotak kosong ke bawah bertukar dengan kotak 5, di mana kotak 5 akan bergeser ke atas, dan yang terakhir geser kotak kosong ke kanan sehingga kotak kosong berpindah dengan angka 7. Jadi kita telah menemukan solusi dari masalah tersebut, di mana awalnya itu puzzle ini 1, 2, 3, 7, 4, 6, 5, 8 dan kita mengubahnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman. Nun wal qalami wa masturun. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.